أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kami mengingatkan kembali kepada hadirin yang hadir pada sore hari ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya dan juga keberuntungan di akhirat dan juga di dunia dan akhirat pula. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud menjelaskan ke kita ayu makhrajan fi. Apa yang dimaksud dengan makhrajan di situ? Yaitu min kulli karbid dunya wa ma fiha. Yaitu semua kesulitan, semua kesusahan yang ada di dunia dan akhirat kelak. Maka barang siapa yang mendengarkan, menghafal ayat ini, maka sehendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita di setiap permasalahan kita, di setiap permasalahan kita. Dan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan fadilah lain, keutamaan lain bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana." Yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut yaitu furqana. Apa itu furqan? Yaitu
orang tersebut paham atau mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Maka secara proses yang dimaksud di sini yaitu orang akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas agamanya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin paham atas agamanya, hendaklah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkanmu ilmu, memberikanmu ilmu. Dan inilah manfaat atau faedah bagi orang yang bertakwa. Maka dimanapun kalian berada, hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam jangan lupa untuk kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap hari kita, di dalam keadaan kita, dimanapun kita berada, ingatlah, setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau dan juga para sahabatnya sehingga kita sekarang paham atas agamanya, sehingga kita sekarang bisa mengerti gimana tata cara beribadah yang benar. Dan juga kita mengetahui bahwasanya dari berselawat kita mendapatkan banyak fadilah. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Tuhfa hammak wa yaghfar laka dzambak." Maka akan dihapus barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dihapus baginya gundah gulana. Dan juga akan dihapus dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga bisa selalu istiqomah setelah beberapa hari melewatinya. Alhamdulillah kita melalui puasa. Mungkin juga sebagian kita senantiasa membaca Al-Quran dan mungkin menegakkan ketika malam harinya. Maka ini perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh dengan kebaikan dan juga berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yaitu bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus penjelas dari petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda tentang bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Maka akan datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam, yang dimana di dalamnya diwajibkan kita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita yaitu puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, di mana di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga kita tahu bahwasanya di dalam bulan Ramadan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan juga kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan yaitu bulan di mana syaitan-syaitan dibelenggu. Lillahi fihi lailata khairun min alfi syahr. Allah di dalamnya memiliki yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan di dalamnya, maka sungguh ia telah dihalangi dari segala kebaikan. Itulah bulan Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya, yang dimana kita sekarang ada di hari kelimanya. Dan insya Allah dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala
di bulan ini. Amin amin rabbal alamin. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kami akan mungkin sedikit membahas dengan yang ada kaitannya dengan bertakwa dan sabar yang kita butuhkan, yang harus kita lakukan bahkan pada bulan Ramadan. Tentunya berkaitan dalam sebuah ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 120. Allah Subhanahu wa taala firman, in tamsaskun hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tidak senang. Tetapi jika kamu tertimpa benci, maka mereka akan merasa gembira. Akan tetapi jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Maka di ayat sini Allah Subhanahu wa taala menekankan, yaitu untuk seseorang selalu bertakwa dan bersabar dalam keadaannya, terutama di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak ketaatan dan juga menjauhi segala larangannya. Maka inilah bentuk ketakwaan yang benar. Dan yang kedua, kita ditunjukkan itu untuk selalu bersabar di bulan Ramadan. Sebagai benar kita juga mengetahui bahwasanya bulan Ramadan yaitu bulan yang pernah disebut juga sebagai bulan sabar. Yang Rasulullah bersabda, atakum syahru sabr, man shoma syahru sabr. Salah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan yang sabar, wa salasa ayyam fi kulli syahrin, dan barang siapa juga yang melanjutkan berpuasa 3 hari di setiap bulannya, ka saumi dahr, bagai berpuasa setahun penuh. Maka inilah salah satu nama bulan Ramadan, yaitu bulan sabar. Maka kita diharuskan di sini untuk senantiasa bersabar dimanapun kita berada, dimanapun keadaan kita. Bahkan di sini di ayat ini mengatakan apabila ada gangguan dari luar. Maka ayat ini membahas tentang orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan juga orang-orang munafik, dan juga pula di sini orang yang hasad, yang nggak suka apabila kita mendapatkan sebuah kebaikan, apabila kita mengerjakan kebaikan, maka mereka sedih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tamsaskum, berkata dengan makna mashu, yaitu menyentuh sedikit saja. Maka mereka nggak senang, terutama kaum munafikin pada saat itu. Dan juga apabila kita tertimpa banyak musibah, maka mereka senang, mereka merasa gembira dengan kesusahan yang kita dapatkan. Maka bila kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, gangguan dari orang lain, atau mungkin kita dapat sebuah benturan dari mereka, maka bersabarlah. Maka ayat ini menganjurkan kita untuk sabar, yaitu wa intasbiru wa tattaqu, barang siapa yang bersabar dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan sebagaimanapun gangguan dari mereka, la yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun mereka tidak akan bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala bentuk amalan mereka, kerjaan mereka, usaha mereka, Allah mengetahui. Cuma syaratnya 2 saja. Intasbiru wa tattaqu.
yaitu bersabar dan bertakwa kepada Allah. Maka ini dalil jelas apabila seseorang menghadapi sebuah problem, permasalahan, maka apabila dia ingin terhindar dari permasalahan tersebut, maka bersabarlah dan bertakwa. Dan ini pun terjadi kepada beberapa nabi kita. Salah satunya diceritakan di sini kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan saudaranya dan saudaranya mengakui bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang benar, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf ditanya, "Qalu innaka la anta Yusuf?" "Na'am." Qala ana Yusuf. "Wa hadza akhi. Qad manallahu alaina. Inna man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajran muhsinin." Maka setelah Nabi Yusuf berhadapan dengan saudaranya, maka saudaranya berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Maka Yusuf berkata, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Maka ini syaratnya dua. Ketika Nabi Yusuf pun seperti itu, kita tahu bahwasanya seperti apa Nabi Yusuf mendapatkan segala bentuk musibah. Mulai dari dimasukkan ke sumur, terus dijual, terus setelah itu dimasukkan ke penjara. Maka syaratnya dua, yaitu barang siapa yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan mara bahaya dimanapun seperti itu. Maka juga kita harus berhati-hati di sini untuk orang-orang yang hasad. Mungkin tetangga kita, mungkin orang kenalan kita yang selalu hasad kepada kita, tidak senang melihat kita mendapatkan kebaikan atau berbuat kebaikan, tidak senang. Maka kita harus berhati-hati. Ini sifat juga yang harus dihindari ketika kita berada di bulan Ramadan. Yang mana Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang sifat ini. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan. Segala bentuk kebaikan dimakan, segala bentuk amalan yang baik kita dimakan oleh sifat hasad ini. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka ini termasuk sifat yang harus dihindari ketika Ramadan. Dan juga sifat yang termasuk dalam ayat tadi, yaitu apabila kita mendapatkan sedikit kebaikan, mereka nggak senang, sedih. Tapi bila kita mendapatkan musibah, mereka gembira, bahkan mungkin mereka berpesta. Mungkin sampai-sampai mungkin mereka bisa mengeluarkan banyak hartanya, tujuannya karena kesenangan dari musibah kita. Wa na'udzubillah. Semoga kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menjauhkan kita dari kenikmatan kebaikan. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Dari ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwasanya ada contoh pada zaman Nabi Muhammad ada contoh, yaitu orang yang bersabar dan bertakwa akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar baginya. Akan diberikan kemenangan baginya. Yaitu kisah perang Uhud. Di mana kita tahu bahwasanya di situ perang yang pertamanya kaum muslimin menang dan di akhir kaum muslimin kalah. Dan juga di situ juga ada perang Badar yang sebelumnya, yang dimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang kita tahu di situ banyak ujian di dalamnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dalamnya. Kita tahu
Yang pertama, perang Badar. Sebagaimana kita mungkin sering dengar kisah ini. Sulitnya seperti apa? Mulai dari awal pemberangkatan para sahabat tidak mempersiapkan peperangan ini, sehingga mereka cuma membawa sekitar 70 unta dan 2 kuda untuk 300 pasukan pada saat itu. Dan juga kita tahu bahwasanya perang Badar yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan, di mana orang-orang di situ masih dalam keadaan berpuasa. Sebagian dari mereka berpuasa dan menempuh jalan jauh dari Madinah ke tempat Badar, perang Badar, yaitu sekitar 150 km. Bukan pendek, bukan jarak yang dekat, jauh perjalanannya. Dan sebagian dari mereka ya berjalan kaki. Maka di sini mereka bersabar. Dari awal mereka sudah bersabar. Setelah bersabar, mereka mengikuti juga instruksi Nabi Muhammad SAW setelah sampai di tempat peperangan. Ya Rasulullah, apakah kita tetap berperang di sini atau kita balik ke Madinah? Ketika mereka mendengar bahwasanya akan ada bala bantuan dari Makkah yang berjumlah 1.000 orang. Akan tapi Rasulullah menetapkan bahwasanya mereka akan tetap berperang dengan mereka, sehingga mereka mengikuti instruksi Rasulullah SAW. Maka di sini setelah bersabar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan. Sebaliknya di perang Badar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim." Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini tentang bagaimana, apakah benar di dalam perang ini ada kesabaran dan ketakwaan apa tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang di posko-posko peperangan. Allah Maha mendengar dan Allah mengetahui. Jadi perang Uhud yaitu terjadi di tahun ketiga setelah setahun setelah terjadinya perang Badar, yaitu perang balas dendam yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy pada saat itu. Kaum musyrikin Quraisy menghimpun pasukan dan juga harta-hartanya sehingga mencapai pertama 3.000 pasukan. Setelah itu mereka berangkat menuju Madinah, ingin menghancurkan Madinah. Akan tapi seminggu sebelum itu Rasulullah mendengarnya. Maka ketika hari Jumat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bermusyawarah tentang bagaimana menghadapi mereka. Maka ini Rasulullah SAW, apabila ada permasalahan yang itu di luar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menggunakan segala hal permasalahannya dengan bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah di setiap perkaranya. Maka Rasulullah di situ melakukan musyawarah. Akan tapi apabila ada wahyu turun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengikuti wahyu. Sebagaimana yang terjadi ketika Hudaybiyah. Rasulullah SAW ketika itu para sahabat ingin berperang melawan kaum Quraisy pada saat itu. Akan tapi Rasulullah mengatakan, "Ana Rasulur Rabbi wala na'si." Saya seorang Rasul Rabbku, maka bagaimana mungkin saya bermaksiat kepadanya. Maka bila wahyu, Rasulullah SAW tidak mengikuti atau tidak bermusyawarah tentang hal itu, maka Rasulullah SAW balik ke Madinah pada saat itu. Akan tapi pada saat ini, karena belum ada yang namanya wahyu, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, apabila mungkin kita hadang mereka langsung di Madinah, kita tunggu mereka di Madinah, kita berperang di Madinah, sehingga kita semua yang ada di Madinah berperang. Yang laki-lakinya mungkin langsung menghadapinya, mungkin yang perempuannya bisa bantu, dan anak-anak mungkin bisa bantu di atas rumah.
atau di atas perbukitan melempar batu. Dan pendapat kedua mengatakan, bagaimana ya Rasulullah? Kita ini belum berperang sebelumnya. Gimana kalau kita langsung hadang mereka di Uhud? Nunggu mereka di sana, jangan di dalam Madinah. Makanya pendapat pertama itu yang banyak dikatakan oleh mungkin kibar-kibar sahabat. Akan tapi yang pendapat yang kedua, yaitu disampaikan oleh para pemuda pada saat itu yang belum ikut perang Badar. Akhirnya Rasulullah SAW mengikuti pendapat yang kedua, yaitu menghadang kaum Quraisy di Uhud. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, idghadauta min ahlika, masuk ke rumahnya Rasulullah SAW dan keluar rumahnya, ingin berperang. Akan tapi kaum muda pada saat itu tidak enak kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, gini aja, kami tidak enak, kita nunggu aja pendapat kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gimana ceritanya, saya seorang nabi, apabila sudah menggunakan baju perangnya, sudah keluar seperti ini, pantang bagi saya untuk balik lagi ke pendapat yang selainnya. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengukuhkan pendapatnya untuk tetap berperang di Uhud. Maka berangkatlah pada saat itu setelah sholat asar pada hari Jumat. Karena perang Uhud terjadi pada hari Sabtu, pada bulan Syawal. Tapi di sini ada khilaf para ulama sirah, apakah di pertengahan bulan atau mungkin di akhir-akhir bulan Syawal. Maka berangkatlah mereka ke Madinah, ke Uhud. Mereka berangkat ke Uhud, sehingga ketika sampai di Uhud, Rasulullah SAW mulai mengatur pasukannya. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW mengatur pasukannya di pos-posnya. Akan tetapi pertama Rasulullah SAW berangkat dengan 1000 pasukan. Akan tapi ketika pagi sebelum terjadinya peperangan, ada golongan pembelot yang tidak mau mengikuti perkataan Nabi. Dan juga salah satu yang berpendapat dia ingin berperang di Madinah karena kemunafikannya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kita mungkin kenal semuanya bahwasanya dia adalah seorang munafik yang ada di Madinah pada zaman Rasulullah SAW, atau pemimpin orang munafik di situ. Maka dengan hasutannya akhirnya baliklah ke Madinah sebanyak 300 pasukan, sehingga berkuranglah pasukan Nabi Muhammad SAW menjadi 700 pasukan. Ketika itu Abdullah bin Ubay mengatakan, atau asibyan wa asani, sesungguhnya Rasulullah itu mengikuti anak-anak kecil, omongannya anak-anak kecil, dan tidak mengikuti omonganku. Maka apa yang terjadi perangan, yaudah tergantung kalian, kami balik ke Madinah. Akhirnya balik mereka ke Madinah. Setelah ada di sini, karena ini sebuah hal yang sangat membuat pasukan jadi berpecah belah. Akhirnya ada beberapa kaum yang ragu apakah mereka ingin balik ke Madinah atau akan tetap di Uhud berperang bersama Rasulullah. Maka turunlah ayat selanjutnya. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, ingat, bukan karena kemunafikan, tapi karena takut, karena hal yang nurani. Manusia takut biasa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka dengan ayat ini. Padahal Allah adalah penolong mereka. Maka di sini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwasanya ayat ini turun kepada dua suku mereka. Beliau berkata, qala nahnu ta'ifatan. Yang dimaksud di ayat itu kami, dua ta'ifah, dua golongan, yaitu Banu Salimah dan juga Banu Harisah.
Wa ma nuhibbu annaha lam tanzil liqaulihi wallahu waliyuhuma. Oleh karena itu kita senang ayat ini turun kepada kami karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu waliyuhuma. Allah akan meneguhkan, Allah akan menguatkan, Allah akan menolong keduanya. Maka tambah kokohlah pasukan ini. Tambah kokohlah dua golongan ini karena telah dikokohkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ingin balik, ingin mengikuti karena takut melihat pasukannya sedikit, mendengar 3.000 dari pasukan musuh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keduanya dan mereka bangga. Kalau kita dengar seperti ini, kisah seperti ini, apabila ada segerombolan atau golongan yang ingin pergi dari peperangan, maka sungguh hina orang golongan tersebut. Akan tapi mereka walaupun dengar bahwasanya ayat ini mungkin menceritakan kehinaan mereka, tapi mereka tetap bangga karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin mereka berdua. Oleh karena itu mereka kokoh, akhirnya mereka tetap bersama barisan Rasulullah SAW. Maka selanjutnya juga sebenarnya ada lagi di situ perselisihan di antara pasukan, apakah memerangi yang 300 tadi itu atau memerangi pasukan Quraisy. Akan tapi nanti di ayat selanjutnya di surat Al-Anfal ayat 80 di situ Allah juga akhirnya mengatakan bahwasanya buat apa kalian berselisih dua golongan tentang munafik, bahwa mereka tidak ada faedah bagi kalian. Apalagi belum terjadi peperangan, maka tidak ada masalah. Apabila mungkin di tengah peperangan baru itu jadi masalah. Akan tapi kalau di awal-awal peperangan jadi nggak ada masalah. Kenapa kok menghiraukan mereka? Biarkan. Maka akhirnya kokohlah pasukan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mulai mengatur pasukannya. Karena Rasulullah menjadi panglima pada saat itu. Dan juga Rasulullah SAW menetapkan 50 orang menjadi pemanah. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Dan akhirnya kita sering dengar permasalahan perang Uhud, yaitu yang pertama kali dalam perang itu kaum muslimin menang. Dan kaum Quraisy sudah lari kocar-kacir dan banyak meninggalkan harta bendanya, sehingga pemanah yang ditunjuk 50 orang Rasulullah SAW di atas Jabal Rumat itu tergiur olehnya sehingga mereka turun ke bawah. Di riwayat mengatakan 40 orang turun sehingga cuma menyisakan 10 orang di atas. Dan akhirnya yang pertamanya Khalid bin Walid dari pasukan musuh, yang pertamanya menunggu, tidak bisa masuk ke belakang kaum muslimin karena ada 50 orang pemanah yang menjaganya. Setelah melihat bahwasanya sudah tidak ada penjaga, maka Khalid bin Walid masuk pasukannya dari belakang. Sehingga gugurlah 10 orang yang di atas tadi. Dan juga gugurlah pasukan kaum muslimin pada saat itu sebanyak 70 orang. Dan juga diriwayatkan bahwasanya di kedas itu juga Rasulullah SAW terluka di bagian bahunya dan juga di bagian pipinya seperti itu. Dan akhirnya kalahlah. Maka dua perang ini menjadi sebuah tolak ukur. Yang pertama perang Badar yang mengatakan wa intasbiru wa tattaqu, karena mereka bersabar, banyak cobaan yang mereka dapatkan, mereka bersabar dan juga mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi di perang Uhud mereka tidak mengikuti arahan Rasulullah SAW. Ya, Rasul mengatakan kepada mereka apabila terjadi kemenangan atau kekalahan jangan turun dari sana. Tapi mereka tidak mengikuti instruksi Rasulullah SAW. Akhirnya mereka kalah. Maka karena mereka tidak bersabar dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi cerita tentang perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu dalam perang Badar
Padahal kamu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedikit. 300 melawan 1000 pasukan, sedikit pasukan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itulah bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyarankan kita, salah satu cara kita untuk bertakwa itu banyak bersyukur. Dan juga kita tahu bahwasanya ketika perang Badar, datangnya bara bantuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebanyak 1000 di ayat Al-Anfal. Dan di ayat ini mengatakan idz taqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3000 pasukan malaikat. Sehingga kita mungkin sering dengar ceritanya bahwasanya para sahabat bila ingin menebas leher atau tangan musuhnya, maka sungguh tangannya sudah terlepas duluan. Karena kenapa? Karena di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi tentang sifat mereka. Bala intasbiru wa tattaqu. Karena mereka bersabar dan bertakwa. Maka ini kunci dalam kehidupan kita. Dalam permasalahan apapun, dalam keadaan apapun, maka dua hal yang harus ada dalam diri kaum muslimin terutama, yaitu bersabar dan bertakwa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan puasa kita dan selalu mengistiqomahkan segala bentuk amalan kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Wa nasallahu al-azim an yanfa'una bima 'allamna wa zidna ilma. Fa nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد